Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsal Muhammad Royan. Saya berasal dari kampus Tainu Cianjur, semester 6, kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tantangan etika profesi hukum di era digital, menjaga integritas di tengah disrupsi teknologi. Nah, video ini disusun untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah etika profesi hukum. Nah, rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah dunia hukum, mulai dari e-court, pemasaran jasa hukum melalui media sosial, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau bisa disebut dengan AI untuk menganalisis dokumen hukum. Namun, kemudahan ini mendatangkan tantangan etika baru. Menanggapi hal ini, Profesor Dr. Hibnu Nugroho menegaskan bahwa teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti integritas. Nah, begitu juga dengan prinsip American Bar Association yang menyatakan bahwa mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik hukum tidak mengubah etika dari praktik itu sendiri. Nah, etika profesi tetap bersifat fundamental dan tak boleh luntur. Nah, untuk tantangannya ada 4 tantangan etika utama yang dihadapi oleh para penegak hukum saat ini. Tekanan opini publik digital melalui fenomena no viral no justice. Fenomena ini berisiko menciptakan pengadilan paralel. Hakim dituntut memiliki ketahanan moral agar putusannya didasarkan pada fakta persidangan dan hati nurani, bukan sekedar opini populis netizen. Nah, perilaku profesional di media sosial menjadi pedang bermata dua. Sebagai contoh, dugaan pelanggaran etik oleh advokat akibat konten tidak etis di medsos yang dinilai merendahkan martabat profesi. Nah, prinsipnya etika profesi melekat 24 jam termasuk di ruang digital. Keamanan data dan kerahasiaan klien, bocornya data sensitif klien merupakan ancaman serius. Praktik hukum wajib menerapkan cyber hygiene sebagai enkripsi data dan berhati-hati agar tidak mengunggah dokumen rahasia ke platform AI gratis. Nah, penggunaan AI dan halusinasi informasi AI memang membantu, tetapi pengacara harus bersifat hyper diligent karena AI bisa mengalami halusinasi atau memberikan data yang keliru. Tanggung jawab pengawasan isi dokumen tetap sepenuhnya di tangan praktisi hukum. Selain tantangan individu, kita juga menghadapi tantangan sistematik, yaitu kesenjangan literasi teknologi dan fragmentasi regulasi etik. Banyak praktik belum dibekali pemahaman etik yang cukup mengenai teknologi baru. Lalu bagaimana strategi adaptasinya? Yang pertama itu meningkatkan literasi digital sejak di bangku kuliah. Kedua itu penguatan pendidikan yang ketat di lembaga peradilan maupun kantor hukum mengenai penggunaan media sosial dan cyber hygiene. Dan yang paling utama adalah penguatan kesadaran moral pribadi, sebab pada akhirnya kan teknologi hanyalah alat, integritas manusialah yang menjadi benteng utamanya. Nah, kesimpulannya, di tengah derasnya arus disrupsi teknologi, nilai-nilai dasar hukum seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan tidak boleh tergantikan. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat penegakan hukum, bukan justru mengikis integrasi moral penegak hukum itu sendiri. Demikian pemaparan materi tugas dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.